Shalom, sudah dikasih Tuhan. Jumpa kembali pada hari ini untuk kita belajar firman Tuhan, melanjutkan pelajaran kita atau renungan kita. Kita sudah membahas kisah para rasul hingga ayat yang ke-36 dari pasal 27. Hari ini kita akan menyelesaikan kisah para rasul pasal 27 hingga ayat 44. Artinya besok kita akan menyelesaikan kisah para rasul karena kitab kisah para rasul terdiri dari 28 pasal. Karenanya setelah bahasan pasal 28 selesai, kita akan beranjak ke bahasan yang baru dari kitab yang baru. Saya harap kita tetap bersemangat. Dan mari kita langsung saja membaca Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat 37 hingga ayat yang ke-44 masih seputar perjalanan Rasul Paulus di dalam perjalanan melalui laut menuju ke Italia, menuju ke Roma. Ayat 37. Jumlah kami semua yang ada di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar-layar topang, supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir, dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritanya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Ayat 42. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu, maksudnya Julius, ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Nah, kita melihat dari kitab Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 37 hingga ayat yang ke-44 ini menceritakan tentang perjalanan Paulus bersama para penumpang kapal yang mengalami badai besar di laut. Dan bagian ini memberikan banyak sekali pelajaran kepada kita, khususnya kalau kita mau menggarisbawahi yang terutama yang kita dapat dari perikop ini adalah tentang belas kasihan dari Tuhan kepada Paulus melalui perlindungannya. Kita bisa membaca dari ayat 42 dan 43 secara khusus kalau kita mau mengkerucutkan pelajaran ini. Jadi ketika prajurit berencana untuk membunuh semua tahanan agar tidak ada yang melarikan diri, maka kepala pasukan yaitu Julius menunjukkan belas kasihannya kepada Paulus dengan mencegah pembunuhan itu demi menyelamatkan nyawa Paulus. Dan tindakan Julius ini menunjukkan bahwa Tuhan dapat bekerja melalui orang-orang di sekitar kita untuk menunjukkan perlindungan dan belas kasihannya kepada umatnya. Jadi Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib dan kadang-kadang Tuhan memakai siapa saja. Bahkan Tuhan memakai keledai,
Tuhan memakai ayam, Tuhan memakai batu, Tuhan memakai apa saja. Julius mungkin tidak menyadari sepenuhnya rencana Tuhan, tetapi melalui tindakannya kita melihat Tuhan bekerja untuk melindungi Paulus, sehingga Paulus bisa selamat sampai di Roma untuk menghadap kaisar dan menyampaikan pembelaannya, walaupun ujungnya Paulus akan dieksekusi. Dan kita belajar di sini bagaimana cara Tuhan yang tidak terduga. Berkali-kali Paulus hendak dibunuh, tetapi cara Tuhan menyelamatkan sungguh-sungguh ajaib kalau memang belum waktunya. Berkali-kali saya jelaskan, bahkan di dalam video sebelumnya saya jelaskan, kalau memang belum waktunya, ya belum waktunya. Kalau memang belum waktunya, maka apapun boleh terjadi. Tetapi sekali lagi kita melihat cara Tuhan yang ajaib. Tuhan memakai Julius, bahkan kalau kita membaca di Perjanjian Lama, Tuhan memakai Babilonia sebagai alatnya. Tuhan memakai eh, bangsa Assyria sebagai alat penghukumannya kepada bangsa Israel. Dan kita melihat di dalam perjalanan hidup kita, Tuhan memakai banyak peristiwa, banyak hal. Dan dari kejadian sampai wahyu kita membaca bagaimana Tuhan memakai orang, Tuhan memakai peristiwa, Tuhan memakai segala sesuatu untuk menggenapkan rencana. Dan itulah caranya di dalam dia bekerja untuk menggenapi tujuannya bagi kita. Karenanya, saudara yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada, mari kuatkan hati, teguhkan hati untuk kita memandang kepada Tuhan dan melihat kepada Dia yang memiliki cara yang ajaib. Manusia caranya terbatas, hanya begitu-begitu saja. Tetapi cara Tuhan adalah cara yang luar biasa. Tuhan bisa memakai Julius, perwira atau kepala pasukan Romawi. Tuhan bisa pakai gubernur Romawi. Tuhan bisa pakai siapa saja. Dan artinya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kuatkan hati, teguhkan iman untuk terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi hari ini, harap pada Tuhan saja, sebab Dia punya banyak cara untuk menolong kita. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini, biar firman ini menguatkan kami menjalani kehidupan yang tidak mudah. Tolong kami untuk melihat bahwa Engkau punya banyak cara untuk menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.